Ya Tuhan, seperti lagu-lagu yang kami nyanyikan, seperti apa yang telah diumumkan dan disampaikan, kami ingin senantiasa menyembah Engkau. Dan kami merasakan setiap kali kami menyembah Engkau, Engkau menyatakan kemurahan, Engkau menyatakan kasih-Mu. Kami merasa dekat dengan Tuhan. Kami merasa diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kami, berbicara kepada kami, dan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Matius. Matius pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Matius pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Kalau sudah menemukan akan saya bacakan di sini. Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama berbunyi demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dan matanya dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah
yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih, ini adalah ayat yang Pak Benny berikan kepada saya, dan saya percaya mungkin saudara dalam satu seri ini berbicara tentang perumpamaan mungkin ya. Jadi saya kebetulan diberikan tentang perumpamaan tentang penabur. Oh, saya melihat ada satu teman lama ya dari Fresno. Selamat datang. Ya, saudara sekalian, di sini mengumpamakan tentang hati kita. Dan setiap kali saya membaca ayat ini, saya selalu mengingatkan diri saya, Tuhan, di mana saya? Saya harap saudara juga membaca dengan sikap yang demikian. Tuhan, di manakah saya? Saya berada di dalam golongan yang bagaimana? Kalau kita melihat ada 4 macam keadaan pengumpamaan tentang keadaan hati manusia. Yang pertama adalah tanah di tepi jalan. Di tepi jalan. Oh, ini ada GKI SSF juga datang ya. Di tepi jalan saudara sekalian. Dan yang kedua adalah yang berbatu. Yang ketiga adalah yang bersemak duri. Dan yang keempat adalah tanah yang subur. Kalau kita melihat ke 4 macam tanah itu, ya, satu tanah, satu demi satu mempunyai tanah lebih banyak dan lebih baik. Tanah yang berada di tepi jalan. Pada waktu saya mempersiapkan, bayangan saya adalah tepi jalan hari ini. Ya, kalau tepi jalan hari ini bagaimana? Batu, di atasnya ada aspal, sehingga tidak ada tanah, ya, saudara sekalian. Jadi benih dijatuh di tanah itu tidak akan bertumbuh. Lalu tiba-tiba saya teringat, ini Tuhan Yesus berada di Palestina, saudara sekalian ya. Nah, Palestina jalannya gimana? Siapa yang tahu? Siapa pernah lihat tanah Palestina di mana? Nah, saya bilang saya tidak tahu pada zaman Tuhan Yesus bagaimana. Saya teringat saya besar di Kalimantan, saudara sekalian ya. Nah, Kalimantan kalau kita ke daerah-daerah pedesaan, di situ ada jalan yang bukan batu tapi tanah. Tapi tanahnya sudah begitu kering, sudah begitu keras, saudara sekalian, tidak kalah dengan batu, saudara sekalian. Ya. Nah, jadi mobil pun bisa berjalan di atas tanah. Itu jalan tanah namanya. Jadi tanah itu sudah hampir seperti bukan tanah lagi, karena sudah begitu keras sampai pecah-pecah, saudara sekalian. Jadi benih jatuh ke sana tidak mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam tanah, ataupun berakar, ataupun bertumbuh. Yang kedua, ada sedikit tanah. Dan yang ketiga, ada banyak tanah, ya. Tetapi tanah itu sudah bertumbuh dengan tumbuhan yang lain, yang dikatakan di sini adalah sebang. Dan yang keempat, tanah. Dan itu tanah yang sudah dibersihkan. Saudara, kalau kita ke Home Depot, kita akan melihat ada tanah-tanah di dalam bungkusan-bungkusan yang siap untuk ditanam, saudara sekalian. Nah, itu tanah yang sudah diproses. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di sini, benihnya sama. Firman Tuhan yang ditaburkan itu mempunyai kualitas yang sama. Tetapi firman yang berkualitas sama pada waktu ditaburkan di dalam hati yang berbeda akan mendatangkan hasil yang berbeda. Dan keempat, hati yang berbeda itu akan memberikan respons yang berbeda terhadap firman Tuhan. Jadi murid-murid setelah mendengar akan perumpamaan itu, mereka sendiri juga bingung, saudara sekalian. Dan kalau kita melihat dari penjelasan Tuhan Yesus di tengah-tengah antara perumpamaan dan penjelasan, dia juga mengetahui bahwa orang Israel walaupun melihat, tetapi tidak melihat. Mendengar, tetapi tidak mendengar. Saudara pernah tidak melihat tapi tidak melihat? Saya kalau di mimbar